Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita memasuki minggu Seksagesima, 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Kita disapa firman Tuhan melalui Evangelium Matius pasal yang kelima, dimulai ayat 38 sampai dengan ayat 48, dengan topik minggu kita mengasihi musuh. Demikian pembacaan firman Tuhan Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang berhendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti menginginkan hidup yang damai, jauh dari permusuhan, menghendaki lingkungannya adalah lingkungan yang aman, tentram, lingkungan yang jauh dari persekutuan, perseteruan. Terlebih supaya jauh dari segala permusuh-musuhan. Tetapi hal itu sangat sulit terjadi karena manusia di dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya ada banyak persaingan. Terjadi kompetensi, bahkan harus mengalahkan, bersaing satu dengan yang lain. Dan di dalam persaingan itu
orang lain akan dianggap sebagai lawan, supaya dia menjadi pemenang untuk meraih cita-citanya. Itulah kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Kita rindu suasana yang aman. Tapi di dalam prakteknya adalah adanya persaingan, dan saingannya itu dianggap sebagai lawan, dan akibatnya terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan berita-berita di media sosial tentang berita kriminalitas, rupanya banyak tindakan-tindakan kriminalitas itu bermuara kepada sakit hati. Banyak tindakan kriminalitas karena balas dendam. Karena balas dendam akhirnya berujung kepada kematian, dan kita katakan kriminalitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu suku di Indonesia yang mengenal suatu tradisi yang disebut dengan carok. Carok adalah suatu sikap yang balas dendam yang terpelihara, dan balas dendam yang terpelihara ini diwariskan kepada anak-anaknya. Contohnya, ada seorang ayah meninggal karena mengalami tindakan kriminalitas. Apakah itu karena perebutan tanah sehingga si ayah korban, ataupun itu karena tindakan-tindakan pelecehan sehingga si ayah itu meninggal. Ketika ayahnya itu meninggal, di dalam tradisi ataupun budaya itu, maka sang ibu akan menyimpan bekas pakaian yang berlumur darah pada saat ayahnya mengalami kekejian tersebut. Jadi si ibu ini menyimpan pakaian si bapak yang meninggal dengan pertikaian tersebut. Setelah anaknya bertumbuh dewasa dan dianggap cukup matang, sang ibu ini mengeluarkan baju yang disimpan itu yang berbekas darah ayahnya, dan dia menceritakan kejadian bagaimana bapaknya itu meninggal, menceritakan siapa musuh daripada ayahnya. Artinya supaya si anak itu mau melakukan tindakan balas dendam, ya, supaya dia membalas dendam. Kalau tidak dibalas dendam kepada si pelaku yang membunuh ataupun melakukan tindakan kekejian kepada ayahnya itu, maka itu dianggap utang daripada anaknya. Dan kalau itu tidak dilaksanakan, itu adalah dianggap
suatu penghinaan bagi keluarganya. Itulah yang dikatakan dengan carok. Jadi ada tradisi yang diwariskan untuk membalaskan dendam seorang kepada anak-anaknya. Yang mau kita katakan, apakah jadinya dunia ini, apakah jadinya lingkungan kita kalau sakit hati dibalas dengan sakit hati? Tentu manusia akan saling bermusuhan. Apa jadinya kejahatan dendam dibalas dengan kejahatan ataupun dibalas dengan dendam? Tentu di sekitar kita dibayang-bayangin oleh rasa takut dan balas dendam orang lain. Ajaran Yesus adalah ajaran pengampunan dan kasih. Sehingga orang Kristen, pengikut Kristus itu tidak penting ataupun tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak akan membalas kesalahan, pukulan, tamparan dengan pukulan ataupun tamparan. Namun Yesus mengajarkan kita, kalau ada yang memusuhin, kita harus doakan. Berkatilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan itu jugalah ajaran daripada Perdana Menteri India Mahatma Gandhi, yang sangat tertarik dengan pengajaran daripada Tuhan Yesus, supaya kejahatan tidak dibalaskan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalaskan dengan perbuatan baik. Maka yang pertama dari nas ini kita mau katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di konteks zaman Tuhan Yesus, pada saat dia menyampaikan ataupun di dunia ini, hukum keadilan bagi Yahudi dan hukum keadilan bagi Romawi yang disebut dengan hukum Lex Tallianum. Itulah hukum keadilan. Jadi ini karena berbicara tentang hukum. Lex Tallianum itu adalah supaya adil. Kalau dicongkel matamu, congkellah matanya, adil. Kalau gigimu patah satu karena perbuatannya, patahkan satu lagi, adil. Hukum pembalasan, itulah hukum keadilan Lex Tallianum. Tetapi Yesus mengajarkan hukum yang baru, bukan Lex Tallianum. Makanya Yesus katakan, kamu telah mendengarkan firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat, melainkan kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu.
Yesus memberikan hukum yang baru, bukan hukum pembalasan, tetapi hukum kasih. Mulai dari ayat 39 sampai dengan ayat 42, Tuhan berikan pengajaran tentang hukum yang baru itu. Jangan melawan orang jahat dengan berbuat jahat, artinya jangan membalas dendam. Kalau ada mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah kamu 2 mil. Berikan kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Itulah hukum yang baru, hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari pengajaran Yesus ini kita pahami sikap membalaskan kejahatan dengan kejahatan, membalas dendam itu adalah menghasilkan permusuhan dan terus-menerus bermusuhan. Dan saat kita memiliki balas dendam, permusuhan tidak akan pernah berakhir. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki sikap yang tidak membalas dendam, permusuhan itu pasti akan berakhir. Dan akan ada sikap yang saling menghormati, rasa hormat, dan berlomba-lomba hidup di dalam kasih dan di dalam kedamaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengarkan seorang presiden Amerika yang terkenal, yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mempunyai seorang musuh yang bernama Stanton. Stanton selalu mengejek, selalu membuli. Stanton itu selalu tebar kebencian kepada kebijakan-kebijakan daripada Abraham Lincoln dan dianggap selalu salah. Namun ketika Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden, apa yang dia lakukan Abraham Lincoln? Stanton diangkat menjadi salah satu menterinya, yaitu Menteri Pertahanan dan Perang Amerika pada saat itu. Sekalipun orang-orang mengatakan kepada Abraham Lincoln supaya jangan mengangkat dia menjadi menteri, namun Abraham Lincoln melakukannya. Dan setelah Stanton diangkat menjadi menteri, dia bersungguh-sungguh bekerja. Dia menjadi orang yang baik melaksanakan tugas, menjadi orang yang hormat, kasih dan loyal kepada Abraham Lincoln. Dia menjadi mengasihi sangat luar biasa Abraham Lincoln. Dan mungkin hal yang sama juga pernah terjadi di negara kita ini.
Presiden negara kita yang ketujuh, Jokowi, pernah dia mengangkat yang rivalnya menjadi calon presiden pada saat itu menjadi menteri, dan bahkan sekarang beliau itulah presiden yang kita hormati. Tetapi di sini kita lihat bahwa kasih sudah menang. Kasih itu sudah menang. Itulah yang diperbuat oleh Abraham Lincoln. Makanya dia pernah mengatakan salah satu cara untuk mengalahkan musuh, cara untuk mengalahkan lawan adalah jadikan dia menjadi kawan. Maka musuh itu menjadi kalah. Supaya kita mampu mengasihi musuh ataupun yang memusuhi kita, seperti Abraham Lincoln tadi, yang kita lakukan, ubahlah cara pandang kita kepada dia. Kita harus ubah cara pandang kita kepada dia, maka dia akan menjadi kawan kita. Dan tidak hanya cukup hanya mengubah cara pandang, tetapi juga ubahlah sikapmu kepada dia. Ubah sikap, respon, perbuatan kita kepada dia. Dengan membuat seseorang yang memusuhi kita menjadi kawan, kita telah mengalahkan seorang musuh kita, kata Abraham Lincoln. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Paulus katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah itu kejahatan dengan kebaikan. Dan yang menjadi teladan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Perkataan yang pertama dikatakan oleh Yesus dari kayu salib itu adalah, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi teladan kita untuk mengampuni. Dan pesan yang pertama disampaikan oleh Yesus adalah tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Juga katanya saudara, secara kesehatan fisik, mengampuni itu sangatlah berguna untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, maka dendam itu, sakit hati itu akan terhapus dari diri kita, akan hilang dari diri kita. Maka kita boleh sehat, pikiran kita plong, tidak lagi terbebani oleh rasa dendam. Katanya sakit asam lambung itu, sakit mah itu bukan hanya karena tidak teratur makan, tetapi karena ada beban pikiran. Maka asam lambungnya, mahnya kambuh. Pikiran itu adalah karena sikap orang lain kepada dia. Maka yang boleh kita katakan supaya kita sembuh dari penyakit tersebut,
kita harus menjadi orang yang mampu untuk mengampuni dan tidak membalaskan dendam. Yang kedua, mengasihi musuh itu tanda bahwa kita adalah orang yang berbeda. Tuhan mengingatkan ataupun menuntun kita supaya kita menjadi orang Kristen yang berbeda daripada yang lain. Apa dikatakan Tuhan Yesus tadi di dalam pengajarannya? Tuhan Yesus katakan, apabila kamu apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Orang yang berbuat jahat, pelaku-pelaku kejahatan, ingat itu solidaritas mereka itu tinggi. Solidaritas mereka tinggi. Kalau kira-kira mereka sudah mulai terpuruk, mereka mau bantu supaya mereka lepas dari keterpurukannya. Artinya orang yang jahat adalah memiliki solidaritas yang tinggi. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, itu sudah hal yang biasa. Sedangkan itu juga adalah perbuatan orang jahat. Itu juga orang pemungut cukai. Tetapi kamu harus tampil beda, harus berbeda dari yang lain. Apa perbedaan dengan yang lain? Bedanya adalah sebagai pengikut Kristus harus tampil beda. Kita harus memiliki standar yang berbeda dan yang lain daripada yang lain. Apa itu? Tentu mampu berbeda. Kalau orang mengasihi musuh, membenci musuhnya, tetapi orang Kristen yang berbeda harus mengasihi musuhnya. Dan di sanalah akan terpancar kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu harus sempurna sebagaimana Bapamu harus sempurna. Di sanalah kesempurnaan kita. Kesempurnaan kita, hidup kita harus hidup yang berbeda dari sekitar kita. Makanya dalam ayat 45 itu dikatakan tadi, dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Kamu harus menjadi sama seperti Bapamu di sorga. Like son, like father, kata orang. Perilaku anak itu akan mencerminkan perilaku bapaknya. Perilaku ataupun kemuliaan Tuhan akan terpancar oleh perilaku daripada anak-anak Tuhan itu sendiri. Maka nats ini juga mengingatkan kita harus menjadi orang yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kualitas kasih kita miliki? Apakah kualitas kasih yang kita miliki adalah kasih yang duniawi? Kasih kebaikan dibalas dengan kebaikan? Apakah kita holong mangalap holong? Holong mengalak holong itu juga baik, tetapi kata Yesus, dan kita dituntut mengasihi orang yang jahat kepada kita. Itulah yang paling sempurna. Mengasihi musuh adalah bagian daripada kita berbeda daripada dunia ini.
Yang terakhir kata Martin Luther King tentang pembalasan demikian. Membalas kebencian dengan kebencian akan melipat gandakan kebencian, menambah kegelapan pada malam yang kelam, benar-benar menutupi bintang. Membalas kebencian dengan kebencian akan melipat gandakan kebencian itu sendiri. Tetapi membalas kebencian dengan kebaikan, maka bertambah-tambahlah kebaikan itu. Dan kebaikan itu juga berguna untuk diri kita sendiri. Amin, kita berdoa.